Apakah malaikat berani berbohong? Hamba Allah yang disuruh untuk memberitahukan Maria dan Maria Magdalena bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita tahu malaikat-malaikat adalah pelayan setia Allah. Yesus memikul salibnya dari Yerusalem ke Golgota, melewati jalan dan rumah-rumah penduduk. Ribuan saksi melihat. Sekarang disebut dengan istilah jalan sengsara atau Via Dolorosa. Setiap keluarga yang melihat langsung pasti menceritakan peristiwa itu turun-temurun ke keluarga mereka. Sebelum kita membicarakan kebangkitan Yesus, mari kita lihat sekilas tentang kematiannya agar mempermudah logika mengerti akan kebangkitannya. Yesus dihukum mati di depan umum, bukan di tempat hutan sepi penduduk. Dia memikul salibnya dari Yerusalem sampai ke Bukit Golgota. Seorang guru yang membuat mukjizat di seluruh Israel, tiba-tiba mereka dengar dihukum mati. Pastilah berita itu pasti viral mulut ke mulut kala itu. Fakta bahwa Yesus dihukum mati di abad pertama di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dengan cara disalib atas permintaan dari Mahkamah Agama Yahudi atau Sanhedrin. Abad pertama kehadiran Yesus bukanlah zaman batu. Sudah ada tulisan dan ragam budaya. Transaksi menggunakan mata uang juga sudah berlaku. Piramid Mesir sudah ada. Tulisan-tulisan dari penulis abad pertama juga sudah banyak menuliskan tentang pengajaran Yesus, mukjizat-mukjizatnya, penyalipannya, dan juga kebangkitannya. Kesaksian sejarah dari kalangan bukan Kristen, dari Flavius Josephus, Cornelius Tacitus, Lucian dari Samosata, Maimonides, dan bahkan dari Mahkamah Agama Yahudi mendukung kesaksian murid Kristen mula-mula mengenai aspek sejarah penting dari kematian Yesus Kristus. Bukti-bukti ini, kesungguhan yang nyata dari para saksi mata, perubahan yang drastis dan tak terduga dari para rasul, ribuan pertobatan, dan kesungguhan dari orang-orang yang tak percaya yang kemudian malah mati syahid, fakta mengenai kubur kosong, kesaksian dari musuh kekristenan mengenai kubur kosong, semua ini secara kuat mendukung sejarah dari kebangkitan. Mari kita analisis beberapa bukti yang mendukung kebangkitan Kristus. Bukti pertama, adanya kebangkitan iman di seluruh Israel. Di saat berita kubur kosong menyebar luas, kegemparan terjadi di seluruh Israel. Kesaksian yang sungguh-sungguh dari para saksi mata. Murid-murid Kristen mula-mula mengutip kesaksian ratusan orang. Beberapa dari mereka bahkan menuliskan pengalaman mereka sendiri. Dari para saksi mata ini dengan sukarela dan tekad bulat memilih mengalami penganiayaan yang panjang dan kematian daripada menyangkali kesaksian mereka. Fakta ini membuktikan kesaksian mereka bahwa tidak mungkin mereka menipu.
Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus begitu viralnya ketika itu, sehingga ribuan orang menjadi percaya seketika. Penting dipahami secara psikologis manusia. Akibat kematian Yesus yang begitu mengerikan, kebanyakan orang Kristen saat itu bisa mengakhiri penderitaan mereka dengan menyangkali iman mereka. Namun mereka justru memilih untuk menjalani penderitaan dan tetap memberitakan kebangkitan Kristus sampai akhir hidup mereka. Memang harus diakui, sekalipun mati syahid itu mengagumkan, namun hal itu tidak membuat orang percaya. Sebaliknya, ia lebih meneguhkan iman pada orang yang percaya. Yang membuat para martir Kristen mula-mula ini luar biasa dikarenakan mereka sungguh-sungguh tahu mengenai benar tidaknya yang mereka percaya. Mereka benar-benar melihat Yesus hidup lagi setelah kematiannya. Ini yang luar biasa. Kalau semua ini hanya kebohongan, mengapa begitu banyak orang yang tetap mempertahankan kesaksiannya dalam situasi dan kondisi penderitaan yang harus mereka tanggung? Mengapa mereka terus berpegang pada dusta yang begitu merugikan dan bersedia menanggung penganiayaan, penjara, siksa, dan kematian? Sebaliknya, orang Kristen mula-mula yang menjadi martir adalah orang-orang dari generasi pertama. Mereka melihat sendiri apa yang mereka katakan. Tentu saja, saksi yang paling menonjol adalah para rasul. Secara kelompok, mereka mengalami perubahan drastis setelah Kristus menampakkan dirinya setelah dibangkitkan. Nih, perhatiin, berbeda sewaktu Yesus disalib. Mereka menyembunyikan diri dalam ketakutan. Setelah kebangkitan, mereka turun ke jalan dengan berani memberitakan kebangkitan Kristus, sekalipun harus mengalami penganiayaan. Kenapa mereka berubah berani begitu mendadak dan drastis? Jelas bukan karena keuntungan keuangan. Malah sebaliknya, para rasul mengorbankan segalanya, termasuk hidup mereka, demi memberitakan kebangkitan Kristus. Bukti kedua, terjadinya pertobatan. Berhubungan dengan pertobatan dari sekelompok orang yang skeptis, yang paling menonjol adalah Paulus dan Yakobus. Menurut pengakuannya sendiri, Paulus adalah seorang penganiaya gereja mula-mula yang kejam. Setelah apa yang digambarkannya sebagai pertemuan dengan Kristus yang bangkit, Paulus mengalami perubahan yang mendadak dan drastis. Dari penganiaya yang kejam menjadi salah seorang pembela gereja yang paling tangguh dan gigih. Sama seperti orang-orang Kristen lainnya, Paulus mengalami penganiayaan, hidup prihatin, disiksa, dipenjara, dan dieksekusi dengan cara dipenggal karena komitmennya yang tidak goyah terhadap kebangkitan Kristus. Yakobus juga seorang yang skeptis pada awalnya, walau tidak melakukan kekerasan seperti Paulus. Pertemuannya dengan Kristus yang bangkit mengubahnya menjadi orang percaya yang standarnya sulit untuk ditiru siapapun. Ia bahkan menjadi pemimpin gereja di Yerusalem dan mati di Yerusalem. Sampai hari ini, surat-surat Yakobus kepada gereja mula-mula masih tersimpan. Bukti ketiga, kubur kosong. Yesus dihukum mati di depan umum dan dikuburkan di Yerusalem. Tidak mungkin iman mengenai kebangkitannya dapat berakar di Yerusalem, sementara tubuhnya masih tergeletak di dalam kubur.
Jenazahnya bisa digali kembali, diperlihatkan kepada umum, dan dengan demikian membuktikan kepalsuan kebangkitannya. Sebaliknya, kelompok Mahkamah Agama Yahudi Sanhedrin menuduh para murid telah mencuri tubuh Yesus. Kalau para murid mencuri tubuh Yesus, mereka akan tahu bahwa kebangkitan itu hanya merupakan cerita bohong. Karena itu mereka tidak mungkin bersedia menderita dan mati untuk sebuah cerita bohong. Semua saksi mata saat itu akan tahu bahwa mereka sudah berdusta. Jika begitu banyak orang yang bersekongkol untuk suatu cerita dusta, salah seorang dari mereka pasti akan mengaku. Kalau bukan untuk mengakhiri penderitaannya, mungkin untuk mengakhiri penderitaan teman-teman dan keluarganya. Cukup kesaksian satu orang untuk memastikan ini hanyalah kebohongan. Satu kesaksian saja sudah cukup. Generasi Kristen mula-mula dianiaya dengan sangat kejam, khususnya setelah kebakaran di Roma pada tahun 64 AD. Kebakaran ini dipercaya para ahli sejarah diperintahkan oleh Kaisar Nero sendiri untuk memperbesar istananya, tapi kemudian dituduh pada orang-orang Kristen di Roma yang melakukan pembakaran. Kesimpulan ini dituliskan sejarawan Roma Cornelius Tacitus dalam Annals of Imperial Rome yang diterbitkan satu generasi setelah kebakaran itu. Nero menyalahkan dan dengan amat kejam menganiaya lapisan masyarakat yang paling dibenci, yaitu mereka yang disebut orang-orang Kristen oleh masyarakat umum. Nero menggunakan orang-orang Kristen yang dia bakar hidup-hidup sebagai penerangan untuk pesta-pesta taman yang diselenggarakannya. Tapi penderitaan dan kesakitan yang luar biasa seperti ini, pasti akan ada yang mengakui kebenaran kalau kebangkitan itu semua dipalsukan. Namun demikian, faktanya kita tidak mendapatkan catatan apapun mengenai orang Kristen mula-mula yang menyangkal iman mereka demi mengakhiri penderitaan mereka. Sebaliknya, teramat banyak kisah mengenai penampakan sesudah kebangkitan dan ratusan saksi mata yang bersedia menderita dan mati karenanya. Jika para murid tidak mencuri tubuh Kristus, bagaimana kita menjelaskan kubur kosong? Ada yang mengatakan bahwa Kristus pura-pura mati dan belakangan melarikan diri dari kuburan. Sama sekali nggak masuk akal ya. Menurut para saksi mata, Kristus saat itu dipukuli, disiksa, dicambuk, dan ditikam. Dia menderita luka dalam, kehilangan darah dalam jumlah besar, tidak bisa bernapas, dan ditikam dengan tombak. Bagaimana orang dapat lolos dari penderitaan seperti itu? Pura-pura mati, berbaring dalam kubur selama 3 hari 3 malam, tanpa mendapat perawatan medis, makanan, atau air. Kemudian bisa menyingkirkan batu besar yang menutupi kuburnya, lari tanpa meninggalkan bekas. Tanpa meninggalkan jejak darah. Pemikiran semacam ini sangat tidak masuk akal. Bukti keempat, saksi kuburan kosong adalah perempuan. Dalam kebangkitan ini, para perempuanlah disebut sebagai saksi yang pertama dan utama. Hal ini menjadi fakta yang ganjil, karena dalam budaya Roma dan Yahudi kuno, perempuan sangat dipandang remeh. Kesaksian mereka dianggap tidak penting dan boleh diabaikan.
Mengingat hal ini, kalau kebangkitannya palsu, kenapa penulisnya memilih perempuan sebagai saksi utama dan pertama? Kalau saja semuanya itu adalah kebohongan dan kisah kebangkitannya adalah penipuan, mengapa justru saksi yang paling diremehkan dan tidak dipercaya yang dipilih? Harus diingat, kesaksian wanita di abad pertama Yahudi tidaklah diperhitungkan. Perempuan menempati tingkatan yang sangat rendah dalam strata sosial di abad pertama. Kesaksian perempuan dianggap tidak ada gunanya, sehingga mereka tidak diizinkan untuk bertindak sebagai saksi dalam sistem pengadilan Yahudi. Penulis palsu tentunya tidak akan melibatkan saksi perempuan untuk mendukung kepalsuannya. Tetapi ini yang membuat kebenaran Alkitab bahwa mereka menuliskan perempuanlah yang menjadi saksi pertama melihat kuburan itu kosong, dan berita itu menyebar ke seluruh Israel. Aku ingin mendorong kamu dan merenungkan bukti-bukti ini secara menyeluruh agar kamu bisa melihat kebenaran.